tepat, utamanya sebagai seorang pemimpin. Maka dalam menghadapi kasus di sekolah itu, langkah yang harus diambil adalah merefleksikan integritas sekolah tersebut, kemudian nilai-nilai apa yang dijunjung tinggi oleh sekolah tersebut, dan keputusan-keputusan yang diambil kelak akan menjadi rujukan atau teladan bagi warga sekolah dan lingkungannya. Semisal dalam suatu sekolah yang saya pimpin ini ada sebuah permasalahan berkaitan dengan kedisiplinan guru. Maka bagaimana saya harus menyelesaikan masalah tersebut? Saya harus mengkomunikasikan terlebih dahulu. Kita ambil apa penyebabnya, kita refleksikan terlebih dahulu, kemudian nilai benar salah kita pertanyakan kembali kepada pelaku pelanggar kedisiplinan tersebut. Nah, dari situ maka keputusan akan diambil berdasarkan dari jawaban dari si pelaku pelanggaran kedisiplinan tersebut, yaitu guru yang ada di sekolah. Berarti tadi Ibu sudah bicara mengenai mengkomunikasikan kepada pihak yang terkait, kemudian merefleksi, kemudian menanyakan nilai-nilai benar dan salah kepada pelaku, kemudian mengambil keputusan berdasarkan tadi komunikasi, refleksi, dan nilai benar salahnya. Jadi ketika kita menghadapi suatu persoalan di mana di situ terdapat dua nilai yang istilahnya berarti sama, pihak satu benar, pihak kedua juga benar. Maka dari mana saya harus mengambil keputusan? Kita kembalikan kembali ke unsur-unsur yang harus kita ambil dalam pengambilan keputusan, yaitu pertama berpihak kepada murid, kemudian bertanggung jawab terhadap segala konsekuensinya, dan keputusan yang diambil. Berarti tadi Ibu merefleksi dari tiga unsur keputusan tadi ya. Yang pertama berpihak pada murid, kemudian bertanggung jawab, dan masuk ke nilai-nilai yang ditantangkan tadi. Nilai-nilai apa yang dijunjung tinggi oleh sekolah tersebut, dan keputusan-keputusan yang diambil kelak akan menjadi rujukan atau teladan bagi warga sekolah dan lingkungannya. Semisal dalam suatu sekolah yang saya pimpin ini ada sebuah permasalahan berkaitan dengan kedisiplinan guru. Maka bagaimana saya harus menyelesaikan masalah tersebut? Saya harus mengkomunikasikan terlebih dahulu. Kita ambil apa penyebabnya, kita refleksikan terlebih dahulu, kemudian nilai benar salah kita pertanyakan kembali kepada pelaku pelanggar kedisiplinan tersebut. Nah, dari situ maka keputusan akan diambil berdasarkan dari jawaban dari si pelaku pelanggaran kedisiplinan tersebut, yaitu guru yang ada di sekolah. Berarti tadi Ibu sudah bicara mengenai mengkomunikasikan kepada pihak yang terkait, kemudian merefleksi, kemudian menanyakan nilai-nilai benar dan salah kepada pelaku, kemudian mengambil keputusan berdasarkan tadi komunikasi, refleksi, dan nilai benar salahnya. Biasanya saya ke pendekatan internal. Berarti saya pendekatan internal ya. Ketika kasus itu adalah kasus perseorangan, jadi maka saya akan melakukan pendekatan internal kepada pelakunya. Tetapi ketika kasus itu yang dihadapi adalah kasus kelompok, maka saya akan melakukan pembinaan secara yang dilakukan itu tadi tergantung dengan kasusnya. Pendekatan internal jika berkenaan dengan pribadi, kemudian kelompok jika itu berkelompok. Ketika kita menyelesaikan suatu permasalahan di mana permasalahan itu adalah tadi yang dikatakan benar lawan benar, maka tentunya di sini ada yang dikorbankan. Di mana pertentangan itu tentunya seperti bertentangan dengan cinta dan kasih sayang, bertentangan dengan rasa keadilan, kebenaran, kebebasan, bahkan toleransi serta tanggung jawab di situ. Tapi kalau persoalan atau permasalahan yang kita hadapi ini benar lawan salah, maka jelas bagaimana kita harus menyelesaikannya.
mematuhi, bertanggung jawab, kemudian terhadap konsekuensi. Ini juga kembali lagi kepada permasalahan atau kasus yang dihadapi. Ketika kasus itu berupa spontanitas, maka ya saat itu terjadi sebuah permasalahan, maka saat itu juga kita harus menyelesaikannya. Karena dia saat itu juga. Tetapi ketika permasalahan atau kasus yang diselesaikan ini merupakan sebuah program perencanaan, maka kita harus selesaikan sesuai dengan alurnya. Kita lakukan program sesuai dengan apa yang akan dilakukan, kita rinci, dan program itu tentunya juga berkaitan dengan banyak orang. Banyak orang. Maka kita selesaikan dengan program. Ketika suatu permasalahan itu yang muncul adalah kasus yang spontan yang langsung harus diselesaikan juga, maka saat itu juga kita selesai. Jadi tergantung permasalahannya. Ketika langsung berarti langsung diselesaikan di tempat. Ketika itu program berarti kita sesuaikan dengan alur karena melibatkan perlu perencanaan, perlu kemudian pemprogramasian, dan kita laksanakan serta nanti tentunya pelaporan. Kita konfirmasi dari pihak-pihak yang terkait. Tentunya karena kita ini sebuah organisasi, sebuah sekolah, maka di sini kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita butuh berkolaborasi dengan orang-orang lain, kita butuh berkolaborasi dengan semua dewan guru atau stakeholder yang terkait di sebuah sekolah. Maka mungkin kita perlu berkolaborasi dengan komite atau pihak-pihak di luar sekolah. Nah, tergantung jika memang ada suatu permasalahan, kemudian permasalahan itu menyangkut sekolah dan perlu penyelesaian yang kaitannya dengan pihak luar, maka kita tentunya perlu berkolaborasi dengan komite ataupun dengan instansi dinas luar, misalnya dinas kesehatan atau dengan dinas pendidikan dan sebagainya. Tetapi jika permasalahan yang kita hadapi adalah masalah intern dengan dewan guru, tentunya dalam mengambil keputusan kita kembali lagi, kalau kasus itu adalah kasus perseorangan, maka kita akan selesaikan personal dewan. Tapi kalau kasus itu mungkin sudah menyangkut dengan pihak kedua, pihak ketiga, maka kita juga perlu mempertimbangkan usulan atau saran atau masukan dari orang lain atau rekan guru yang lain, yang tentunya kita ajak untuk berkolaborasi. Jadi intinya itu berkolaborasi berkolaborasi dan berkomunikasi dengan pihak yang terkait. Tentunya dalam sebuah pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah ini perlu mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan secara universal, antaranya adalah nilai keadilan, nilai-nilai keselamatan, kemudian tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, kemudian prinsip integritas, kasih sayang, komitmen, percaya diri, kesabaran, keamanan, dan lain sebagainya. Intinya kita harus mempertimbangkan nilai-nilai kebaikan yang ada. Dan intinya juga kita berpihak kepada murid dan bisa mempertanggungjawabkan keputusan kita sesuai dengan konsekuensi. Karena kita ada di dunia pendidikan, di mana tanggung jawab kita adalah memajukan atau berpihak kepada murid pendidikan itu. Jadi intinya semuanya ya kita fokuskan untuk keberpihakan. Kiranya cukup Ibu dari wawancara ini tadi. Terima kasih atas waktunya. Sepertinya saya banyak sekali mendapatkan ilmu. Semoga yang disampaikan Ibu Warni tadi betul-betul bisa saya terapkan juga, terutama buat saya di kelas. Kemudian bisa meningkatkan kemampuan saya dan bisa meningkatkan sekolah Ibu terutama. Terima kasih. Sukses selalu. Terima kasih Ibu. Acuan saya adalah satu, berpedoman pada normatif. Normatif yang berlaku ini jelas merupakan pedoman kerja, pedoman kinerja yang mau tidak mau harus kita terapkan selaku pimpinan satuan pendidikan.
Namun ada kalanya normatif itu bertentangan dengan hati nurani sebagai pribadi yang memiliki karakteristik individu. Nah, identifikasinya adalah mudah sekali bahwa satu, kalau normatif ini jelas apabila itu sudah sesuai dengan ketentuan atau ada fungsi turunan dari peraturan, kebijakan, dari pimpinan atasan, itu kita yakini bahwa pedoman tadi normatif itu benar. Yang kedua, kalau yang kita sandingkan dengan moral pribadi kita, ini adalah terkait dengan satu, akidah keyakinan yang ada, dua adalah dari pengalaman hidup yang maupun pengalaman spiritual yang kita jalani, yang saya alami, yang ketiga adalah keyakinan diri yang selama ini menjadi pegangan dalam hidup ini. Nah, ketika itu kita identifikasi ada kesenjangan ataupun ada tidak match-nya antara kebijakan dari normatif tadi, fungsi turunan, baik dari hulu sampai hilir, dengan apa yang ada yang dalam rasakan sebagai makhluk pribadi ini, inilah maka akan muncul yang namanya dilematis tadi. Oh, ya, Gitu. berarti Identifikasinya mudah sekali. Iya, berarti jika normatif itu sesuai dengan ketentuan, norma berarti itu benar, ngoten nggih. Jika disandingkan dengan akidah, keyakinan, itu bertentangan, berarti itu termasuk salah gitu Bapak nggih. Pengambilan keputusan yang saya alami ini satu, secara normatif yang fungsi turunan dari pimpinan kebijakan tadi mau tidak mau harus kita laksanakan, apalagi itu merupakan kaidah kebenaran, sebab emosi diri seorang pimpinan satu pendidikan itu ada di middle ladder. Satu sisi harus menegakkan ataupun menyampaikan normatif dari kebijakan atasan, kemudian di sisi lain itu juga harus memperhatikan dari apa yang menjadi masukan, inspirasi, gagasan dari yang kita pimpin. Maka kalau dalam filosofinya itu terhadap pimpinan atasan harus bisa ngomong, bawahan harus bisa ngomong, sepadan harus bisa ngomong. Nah, jika ini ada suatu kebijakan, ada suatu ketentuan normatif, itu satu, kita yakini itu kebenaran dari atasan. Namun yang kedua, apa yang kita rasa sebagai pimpinan satuan pendidikan ataupun dari teman-teman itu juga ada kebenaran, maka langkah yang saya ambil adalah satu, bahwa kebenaran normatif tadi harus benar kita tegakkan. Yang kedua, secara etis pelaksanaan ini juga harus memperhatikan dari kebenaran yang secara normatif ada pada lingkungan satuan pendidikan saya. Nah, ngono piye bentuk operasionalnya, saya selaku pimpinan satuan pendidikan tidak menambah, tidak mengurangi apa yang menjadi ketentuan kebijakan dan wajib menyampaikan. Namun dalam segi pelaksanaan dan saya itu bergantung dari persepsi dari teman-teman atau persepsi bahkan saya pribadi. Artinya jangan sampai mengurangi kebijakan normatif yang dari hulu ke hilir, namun dalam tataran pelaksanaan juga tidak boleh mengesampingkan dari hati nurani. Nah, demikian maka minimal 60% ke atas itu akan terlaksanakan secara baik putusan yang tadi ada nilai benar dengan benar. Gitu kira-kira. Benarnya tadi ya Bapak, berarti tidak menambah mengurangi kaidah kebijakan, kemudian secara pelaksanaan itu tidak bertentangan dengan hati nurani. Begitu Bapak nggih? Iya, betul. Iya. Kemudian Bapak, jadi artinya kebijakan tersebut A sampai Y kita sampaikan. Kita sampaikan ya, ini betul. normatifnya. Jangan sampai itu ada yang dihilangkan karena wes bertentangan dengan diri saya. Jangan. Soal pelaksanaan operasionalnya monggo nanti kan bisa dipersepsi masing-masing. Itu langkah yang mesti saya laksanakan adalah satu, normatif yang ada tadi dari kebijakan pimpinan hulu ke hilir itu kita sampaikan secara utuh. Utuh apa adanya. Yang kedua adalah memberikan adanya tanggapan reaksi dari teman-teman ataupun dari pelaksana dari kebijakan tersebut apa adanya. Jadi reaksi itu ada yang positif, ada negatif. Jadi biarkan berkembang dan tidak pernah ketika itu brainstorming itu
kita harus menjustis. Yang ketiga, baru nanti saya pribadi mengambil alternatif jalan tengah seperti ini bagaimana. Yang keempat, maka nanti akan terjadi sumbang saran lagi. Akhirnya 5, terdapatlah simpulan hasil akhir yang terbaik untuk kita. Oleh karena itu, demokratisasi tetap berjalan, namun secara peranata aturan yang tadi tetap ada dan tidak boleh untuk kita laksanakan. Maka nanti akhirnya muncul konvergensi perpaduan pelaksanaan yang disesuaikan dengan kearifan lokal tanpa menghilangkan ketentuan. Berarti kebijakan dan hati nurani berarti bersanding ya Bapak ya. Tetap disandingkan itu harus seiring. Hal yang efektif untuk saya ambil adalah satu, penyampaian secara utuh bahan materi dari kebijakan tadi. Yang kedua, utuh dari anggota-anggota atau komunitas yang memang itu wajib untuk nanti akan laksanakan. Itu wajib, itu syarat pertama. Sehingga harus memilih waktu yang tepat. Misalnya anggota kami itu ada 12-13 yang saya, ya kesemuanya harus hadir. Yang kedua adalah tetap memperhatikan semua saran masukan dari teman-teman tadi tanpa menjustifikasi sebelum semuanya ada keputusan. Yang ketiga adalah tadi langkah terbaik untuk mengambil putusan bersama, namun dalam sesi itu kalau ada disandingkan, itu tetap yang kami utamakan adalah mengamankan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan normatif tadi. Itu mengamankan. Sehingga nanti yang keempat, andaikan ada 1-2 dari anggota kami yang memang secara nurani itu tidak menyetujui secara penuh, namun karena itu putusan, maka mau tidak mau harus kita melaksanakan bareng-bareng, walaupun nanti kembali kepada masing-masing pribadi. Begitu ini yang kita laksanakan. Berarti intinya di kebajikan berdasarkan nilai-nilai kebajikan, kemudian keberpihakan kepada murid, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab terhadap konsekuensi yang diambil. Itu Bapak nggih. Tantangan yang utama adalah jika dari awal bahwa kebijakan yang harus kita laksanakan itu sudah jelas-jelas bisa kita prediksi, kita analisa bertentangan dengan nurani sebagian besar dari anggota yang ada. Itu yang tantangan yang pertama. Yang kedua adalah tantangan ketika kita mengambil keputusan yang tentu tidak bisa memiliki keberpihakan kepada semua pihak. Nah, itu tantangan. Yang ketiga adalah mengambil simpulan yang paling efektif, efisien, sehingga satu sisi karena aparatur sipil negara, karena pimpinan itu harus bisa mengamankan seluruh kebijakan, namun segi pelaksanaannya teman-teman itu bisa untuk melaksanakan sesuai dengan hati nurani. Sehingga nanti kan akan muncul paksa rela. Paksa rela sepanjang itu tidak bertentangan dengan kaidah keyakinan, kalau norma sesama maupun norma yang ada di lingkungan. Memang benar Bapak, kita itu tidak akan mungkin menyenangkan semua orang gitu nggih. Dalam mengambil keputusan kan tentu ada pro dan kontra. Tidak mungkin kita bisa menyenangkan semua pihak terhadap keputusan kita, itu tidak akan mungkin nggih. Ngoten nggih. Jadwal dan prosedur itu tetap ada, tapi dengan melihat kerumitan ataupun persepsi awal bahwa ini tidak bisa kami laksanakan seketika satu waktu tertentu, maka itu tetap ada prosedurnya. Maka prosedur yang kami sampaikan adalah yang pertama adalah paparan utuh kebijakan tadi. Jadi menyampaikan secara utuh penuh tanpa mengurangi, tanpa menambah, meskipun kalau bertentangan atau beda dengan pendapat saya. Yang kedua adalah untuk memberikan tanggapan jajakan. Tanggapan jajakan itu ketika responden itu masih diam, belum bisa mengungkap pendapat, berarti langkah yang ketiga tetap memberikan waktu jeda untuk mempersepsi, sehingga nanti langkah yang keempat itu adalah kembali untuk berembuk untuk mendapatkan hasil
setelah melaksanakan pembelajaran terhadap normatif tadi. Sehingga yang 5 terakhir adalah terdapatnya simpulan bersama yang tentu harus menyenangkan, membahagiakan semua pihak yang terlibat. Intinya tidak ada yang dirugikan, ngoten nggih Bapak nggih. Ya, jadi jadwal itu pasti ada. Jadwal itu pasti ada, namun jadwal itu ada jedanya itu jam, hari atau minggu. Oh iya. Seseorang itu tentu ada, kemudian yang faktor-faktor yang membantu itu ada. Faktor yang membantu yang jelas satu adalah iklim kerja dan iklim kerja yang terjadi di satuan pendidikan kami. Iklim kerja itu kalau sudah terbangun, misalnya nanti dalam berembuk itu apapun akhirnya teman-teman itu sudah tetap mengedepankan bagaimana kebijakan yang diambil oleh Bapak pimpinan. Itu suatu iklim yang harus terbangun. Karena kalau itu tidak, pasti nanti tidak akan ada hasil. Yang kedua, faktor dari orang yang penunjang adalah tentu dalam sebuah satuan pendidikan, dalam sebuah organisasi itu ada teman, orang, partner yang dipercaya. Dipercaya tersebut adalah menurut kapabilitasnya, kapasitasnya yang bisa menyelami. Terus yang terakhir adalah bisa mengambil sebuah regresi jika terjadi beda pendapat di antara pimpinan dan teman-teman. Jadi itu ada satu iklim kerja, yang kedua adalah teman yang memang menurut pandangan dari pimpinan itu bisa menjembatani antar dua kepentingan jika terjadi perbedaan. Berarti teman iklim satuan pendidikan dan teman yang netral begitu Pak ya, yang tidak betul. Yang pembelajaran yang diambil yang pertama bahwa seorang pimpinan sebuah satuan pendidikan, begitu boleh dikerucut seperti itu, adalah pelaksana kebijakan, penyambung kebijakan dari secara struktural yang ada di atas. Oleh karena itu, apapun kepahitan sebuah kebijakan, kepahitan aturan, wajib untuk kita sampaikan tanpa menambah dan mengurangi. Yang kedua pelajarannya adalah perbedaan pendapat itu akan muncul dan sebagai rahmatan lil alamin, sehingga itu tidak akan bisa ditolak. Pasti ada dan tidak harus ditolak. Yang ketiga adalah bahwa kita adalah teamwork, super tim, bukan Superman. Maka dari itu wajiblah kita tetap mendengarkan apa yang menjadi pemikiran, gagasan dari teman rekan kerja kita. Meskipun pada endingnya nanti bisa jadi bahwa tetap melaksanakan secara utuh putusan-putusan berdasarkan kebijakan. Itu 3 hal saja ini belajarnya. Terima kasih Bapak, dari percakapan siang ini sepertinya banyak sekali hal yang saya dapatkan dari Bapak, terutama berkaitan dengan pengambilan keputusan dilema etika. Ini menambah ilmu dan wawasan dari si Bapak untuk saya juga pribadi. Terima kasih Bapak, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu Bapak Kak Tio. Terima kasih. Sekian Bapak, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Matur nuwun Bapak.